Halo guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday. Dan hari ini kita akan membahas serba-serbi storage. Mungkin nih bisa dibilang serba-serbi storage part 1 kali ya. Karena emang nggak semuanya gue bahas, karena bisa jadi video 1 jam Pak. Dan hari ini tentunya nih yang gue bahas nih bisa lu beli atau lu coba atau setidaknya pernah lu pakai ya. Jadi nggak yang out of atau apa namanya rocket science gitu lah barangnya. Tenang aja, karena kalau gue ngomongin yang industri grade belum tentu kalian juga relate gitu. Dan nggak ada habisnya juga kalau ngomongin industri grade tuh, karena emang aneh-aneh juga. Ini tuh banyak pilihannya dan juga penggunaannya. So, gue akan oversimplified di video ini ya, untuk menyudahi perdebatan yang sering ditanyakan ke gue gitu. Dan sempat menjadi sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan sih, kayak serangan terhadap gue di video Reels dan TikTok gue. Itu ngomongin serba-serbi SSD kalau nggak salah, apa ya, storage juga kalau nggak salah. Jadi sebelum kita masuk ke topiknya, alangkah baiknya sebelum kita masuk ke video ini, kita cek dulu Tokped-nya Resin Cats ya, karena di sana ada, nggak tahu, ini kemarin video gue harusnya udah nggak masuk tuh yang Just Tip tuh. Dan sekarang nih Resin Cat gue juga nggak tahu nih yang mie ayamnya masih ada apa nggak. Tapi yang pasti ada ini, Desmet Kanagawa Summer. Jadi kita intro dulu guys. Jadi kalau kita ngomongin hard drive tuh ya, awalnya si hard drive ini tuh nggak merefer ke jenis HDD, alias nggak masuk ke dalam jenis storage lah. Tapi ini lebih menjelaskan bentuknya yang emang keras, karena ini tuh objek gitu ya. Sama kayak hardware ataupun software gitu. Cuman karena perkembangan zaman gitu ya, dan juga culture yang tumbuh di kalangan entusias PC gitu di zaman itu mungkin ya. Sebutan ini pun akhirnya dimasukkan ke dalam satu jenis storage aja, yaitu HDD atau hard disk drive gitu. Storage sendiri juga sebenarnya memiliki banyak protokol gitu. Kayak kemarin gue ngebahas DisplayPort ataupun HDMI itu sama. Ini tuh protokol banyak banget ya. Ini ada dari PATA, SATA, SCSI, dan juga NVMe. Itu yang paling umum sering kita temukan. Yes, NVMe itu adalah interface, bukan jenis storage. Jadi jangan salah sebut lagi, karena ini tuh sering banget nih orang salah kaprah. Storage-nya NVMe aja bro, gitu. Dan terakhir, itu ada SSD, alias Solid State Drive. Nah itu tuh setelah hard disk tuh ada yang namanya SSD, Solid State Drive, yang pakai interface NVMe atau alias Non-Volatile Memory Express ya. Contohnya di sini, gue pegang. Ini WD Black SN850X NVMe SSD ya. Itu kenapa namanya ada NVMe dan SSD ya, karena NVMe itu interface, SSD itu adalah jenis. Dan yang gue pegang ini adalah salah satu barang terbarunya si Western Digital ya. Dan seperti kita tahu WD Black series itu emang buat gamers saja gitu, dan yang emang butuh performa yang kenceng dan juga stabil dan juga awet. Ya, jadi ini awet ya. Secara health-nya ya, jadi ini awet banget ya. Jadi stay tune aja sampai akhir video ini, karena gue akan ngebahas tentang si SSD ini. Dan terlebih lagi SSD kayak si WD Black ini. Ya, balik ke sejarah NVMe dulu. Kita bahas dari yang paling baru lah, yang paling enak dibahas dan paling relate sama kalian-kalian. NVMe itu namanya interface ya. Itu belum termasuk sama protokol bawaannya. Maka kalian tuh sering nemu reviewer kayak saya gitu ya, nyebut kalau NVMe M.2 PCIe, alias NVMe yang jalan di atas protokolnya PCIe. Hal ini karena M.2 itu tuh bentuk colokannya. Jadi ada M.2 key. Jadi ada B key, ada yang buat WiFi lah gitu-gitu. Banyak macam lah. Si M.2 ini sangat multifungsi gitu. Dia tuh kayak mungkin bisa dibilang PCIe-nya USB gitu ya. Jadi banyak dia itu bentuk-bentuk colokannya dan kegunaannya. Contohnya ya tadi gue sebut WiFi card yang ada di mobo-mobo kalian yang emang support WiFi card. Itu kalau lihat tuh ada kayak kartu kecil. Nah itu dia sebenarnya pakai M.2. Dan kalau lu cabut WiFi card-nya sebenarnya itu bisa buat beberapa hal gitu yang memang, tapi lu harus cek juga sih itu dia key-nya apa, karena beberapa key itu terbatas dengan fungsinya juga. Dan sebenarnya masih banyak lagi lah kalau ngomongin purpose si M.2 itu, nggak cuma buat storage dan juga WiFi card. Dan nanti jadi video sendiri lagi kalau gue jelasin semuanya. Lanjut ke NVMe lagi, ini tuh spesifik ngurusin storage aja. Dan speednya juga ngikutin perkembangan protokolnya sendiri, yaitu PCIe.
Jadi emang udah sepaket sih si NVMe dan PCIe ini. Kalau si PCIe itu makin kenceng ya si NVMe ini makin terupdate juga, makin kenceng juga. Tinggal nanti si NAND chip alias si chip-chip yang ada dalam SSD ini dan si manufacturer-nya itu nyari cara gimana bisa maksimalin speed-nya si PCIe-nya. Contoh sekarang tuh PCIe Gen 5 itu speed-nya udah mencapai 10 GB per second untuk tulisnya dan 9,5 GB per second untuk bacanya. Dan itu udah tergantung si manufacturer si NAND chip-nya sama si produsen SSD-nya untuk nyari cara gimana bisa sekencang itu. Dan seperti tadi gue jelaskan, ini udah jelas banget. Kalau ngomongin si PCIe Gen 5 tuh memang belum ada SSD consumer grade-nya. Dan kalau ngomongin Gen 4, salah satu contohnya ya tadi gue bilang, ini WD Black SN850X, NVMe SSD, itu udah pakai NVMe. Dan karena dia udah pakai SSD NVMe, tentu kecepatannya itu jauh lebih kencang daripada SSD gaming portable biasa yang memang pakai SSD SATA. Hal ini tentu aja bakalan ngebantu lah kalau lu mau ngomongin performa loading segala macam ataupun loading texture biasanya yang sering jadi masalah itu ya. Itu sangat membantu nih di SSD si WD Black SN850X NVMe SSD ini. Bisa dibilang SSD Gen 4 paling kenceng lah sekarang yang pernah gue pegang. Ya. Jadi nggak ada nih kalau menang-menang karena gue pernah pegang tuh ini Gen 4-nya ya. Dengan sequential rate-nya itu di 7300 MB per second dan sequential write-nya itu di 6300 MB per second. Ini SSD udah ngebantu gue banget. Biasanya tuh gue biasa buat ngedit ya, footage gue taruh sini biar playback-nya kenceng karena kan PC gue speknya udah kenceng. Kalau gue taruhnya di SSD SATA ataupun HDD nanti jadi bottleneck. Jadi gue taruhnya di SSD gue biar playback-nya kencang. Dan juga pastinya untuk main game karena sebagai ya saya kan anak hardware ya, jadi hiburan saya tuh emang main game gitu. Jadi ini kepake banget. Dan memang untuk pekerjaan gue sehari-hari, gue lebih milih SSD itu memang karena kecepatannya gitu. Karena kan kalau untuk ngedit segala macam, seperti lo tau lah ini video Telem sekarang lo lihat juga udah pasti 4K gitu ya. Itu tuh file gede-gede, jadi pakai SSD jauh lebih bisa diandalkan gitu. Dan kalau ngomongin si SSD, itu sebenarnya sekarang udah jadi fully bahasa standar aja sih. Kayak buat si SATA 3 dan SATA 2 karena SATA 1 tuh beda banget dan SATA 2, SATA 3 itu pakai SCSI. Dan kalau ngomongin NVMe dan juga M.2 dan juga SSD gitu ya, itu sebenarnya definisinya tuh mudah kalau ngomongin SSD dan HDD. Hard disk itu mechanical, ada piringan yang berputar, kalau SSD itu solid state. Jadi ini SSD, ini juga SSD, ini dia pakai solid state juga nih, alias pakai chip gitu. Beda sama HDD yang pakai mechanical. Dan kalau ngomongin fisik sebenarnya itu doang perbedaannya. Yang berbeda itu adalah teknologi dalamnya, yaitu kayak DRAM-nya. Kayak di sini tuh dia pakai DRAM, di sini tuh SATA biasa. Dan speed-nya tuh banyak. Si NAND chip-nya tuh ada TLC, QLC, ada single, 2, 3. Ya pokoknya dia sel-nya itu banyak lah gitu jenis fabrikasinya, dan itu doang pembedaannya sebenarnya. Dan ngomongin SSD pun, kalau ngomongin speednya SSD SATA, kalau mau sekencang ini kayak si WD Black SN850X NVMe SSD ini, kalau mau sekencang itu harus punya DRAM alias punya RAM lah dalamnya. Karena kalau enggak, tuh speednya pasti akan nggak ngejar. Dan buat lu yang berdebat masalah kecepatan SSD DRAM-less atau tidak, itu ya balik lagi harus punya DRAM. Kalau si SSD nggak punya DRAM, dia harus pakai RAM-nya komputer gitu. Jadi si SSD ini sebenarnya cuma si NAND chip-nya doang gitu. Teknologi di belakangnya lah yang nentuin kecepatannya seberapa cepat gitu. Kayak tadi gue bilang, si protokolnya lagi gitu dan interface-nya. Dan kalau kerjaan kalian tuh ya hari-hari kayak gue gitu ya, sering transfer file, buka-buka software, dan juga loading game. Dan lu pengen tuh semuanya hampir gak berasa alias seamless banget. Untuk kita-kita nih, itu paling cocok milih yang namanya WD Black SN850X NVMe SSD. Dia tuh ada dua, ada yang non heatsink dan juga heatsink. Bedanya apa? Si yang heatsink ini, ya udah bareng sama heatsink gitu. Kalau yang non heatsink, ya buat mobo-mobo kalian yang biasanya ada cover heatsink untuk SSD-nya. Dan ini juga udah ada RGB-nya sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Yang ada case-nya, yang ada heatsink ini ada RGB-nya loh. Dan untuk kapasitasnya sendiri, WD Black SN850X NVMe SSD ini udah ngasih 3 pilihan. Dari 1 TB, 2 TB, dan 4 TB. Dan yang gue pegang ini 2 TB. Karena ini versi heatsink. Versi heatsink itu cuma ada 2, 1 TB dan 2 TB. Nah sekarang udah tahu kan, lo kalau ngomongin ya A to Z, nggak A to Z banget sih. Kayak ngomongin interface-interface-nya gitu. Kalian kalau mau beli storage udah tau lah.
harus carinya kayak gimana gitu kira-kira. Mau yang NVMe PCIe, ada juga yang M.2 SATA ya. Itu balik lagi, seperti tadi gue jelasin, SATA itu speednya, bukan si kabelnya. Terakhir, pesan-pesan dari WD Black S650X NVMe SSD adalah kalau kalian mau beli barang yang WD Black, pastikan ada stiker ori-nya, karena biar bisa dapat garansi dari WD Indonesia langsung. Dan klik link di bio kalau kalian mau beli WD Black S650X NVMe SSD ini. Dan semua storage-nya SSD lah. Dari WD, serah kalian mau beli apa. Tapi yang pasti ini. Ini untuk boot drive, enak banget. Dan segitu aja untuk konten hari ini, untuk ngomongin storage. Terserah mau konten apa lagi yang kalian suggest di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan coba menggali dan coba untuk mendalami lagi ya. Kayak contohnya, kalian kan pernah men-suggest ke gue untuk bikin kenapa Xbox nggak ada emulatornya gitu kan. Nah itu sedang saya kerjakan ya kontennya. Jadi komen aja di bawah, mau konten kayak gini tuh mau apa lagi gitu topiknya. Sebenarnya sih masih banyak, cuman gue nggak tahu yang menarik untuk kalian tuh apa gitu ya. Karena kan percuma kalau gue bikin kontennya tidak menarik untuk kalian, kan nggak ada yang nonton nanti. Malah ditutup, malah bungkus nih segmennya ya nanti ya. Jadi komen di bawah, kalian mau nontonnya apa lagi topiknya. Oke, segitu aja. Bye-bye guys.